Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Namirah rahimakumullah, wabil khusus Bapak Ketua Yayasan dan keluarga, takmir dan para stafnya. Segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di majelis ilmu yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sebuah niat yang mulia, yaitu memperdalam keislaman kita. Kemuliaan majelis ini semakin sempurna ketika Allah mengirim para malaikatnya sembari mengamini doa-doa kita. Tak lupa karena itu saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, solih dan solihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Paling banter gitu. Dari semangatnya sepertinya kok bisa ditebak ini. Kayaknya kita senasib. Tapi nggak apa-apa, pepatah mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang, katanya begitu. Pepatah kondi nggak tahu krungu itu ya. Makanya ibu-ibu di belakang juga punya semboyan baru yang membuat hati bergetar, bukan jatuh hati tetapi jatuh tempo. Gitu. Kalau bapak-bapak lain lagi, katanya di belakang wanita yang glowing ada pria yang gulung kuming, katanya gitu. Jamaah rahimakumullah, masih dalam suasana Syawal atau Idul Fitri. Mohon izin memulai kajian sukses bahagia dunia akhirat dengan sebuah pantun. Pantun ini keren karena bukan sembarang pantun. Pantun ini dalam bahasa Arab dikemukakan oleh orang paling pinter urutan 2 setelah Nabi, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, laisal aid man labisal jadid, innamal aid man aminal wa'id. Laisal aid man labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Saya suka sekali Khalifah Ali, luar biasa kontennya. Bukankah id itu ditandai dengan baju, properti, mobil yang serba baru, tetapi id itu ditandai dengan rasa aman, nyaman dengan janji Tuhan karena tambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keren? Oleh karena itu maka boleh disimpulkan bahwa sukses kemenangan dalam proses Ramadan kemarin itu bukankah ditandai dengan material, dengan pamer-pamer kekayaan finansial, tetapi karena matangnya spiritual. Apa? Suasana kebatinan, merasa aman, nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya spiritual. Lalu apa definisi spiritual itu? Adalah kemampuan menghadirkan Allah tidak hanya ketika panjenengan iktikaf di Masjid Namira atau di musola, tidak hanya ketika panjenengan umroh atau puasa. Nah, pas umroh, puasa, iktikaf ini kan terasa Allah dekat gitu, guys. Tidak hanya itu, tetapi Allah dekat di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Ayatnya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku hadir pun dekat. Ini spiritual. Apa implikasinya? Nah, orang-orang yang merasa dekat dengan Allah ini menjadi orang-orang yang
pede, ya, orang-orang yang tenang, aman, nyaman, ya, apalagi anti percaya diri, anti sambat. Mengapa? Karena punya backing Allah yang maha sempurna. Bapak Ibu, jangankan punya backing Allah. Hari ini loh, banyak orang-orang punya dekengan orang pusatnya sombongi gak karu-karuan. Mobil ditulisi dekengane orang pusat katanya ya. Lain lagi dekengane orang dalam katanya gitu ya. Kita ini dekengane Gusti Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Kok gak pede? Ada something wrong dalam keberimanannya. Punya Allah kok gak pede? Meskipun orang itu mungkin tiap malam zikirnya pakai Asmaul Husna, pakai tasbih sampai merotori gitu ya. Tapi kok gak pede? Lisannya menyebut asma Allah, hatinya gak nyambung. Istilah sekarang Joko sembung naik ojek, gak nyambung cek blas kira-kira gitu ya. Nah, ini bukan dogma, ini bukan doktrin. Ini saya sampaikan pendek waktu subuh Ramadan, tapi ini agak panjang. Mohon izin agak ilmiah dikit ya. Mboten ngantuk loh. Karena itu penting menurut saya. Ini bukan doktrin, bukan sugesti, ini ilmiah. Disertasi PhD David Hawkins dari Amerika. Oke? Ditulis, diterjemahkan dalam buku The Power versus Force. Mengukur orang-orang atau God spot, orang-orang yang dekat dengan Allah dibanding orang yang jauh dari Allah. Orang yang dekat dengan Allah, energi spiritual itu powerful. Ditulis menikah 10 pangkat 700 sampai 10 pangkat 1000 energinya itu. Sebaliknya orang yang jauh dari Allah 10 pangkat 50. Oke, tabel kelihatan, tabel nomor 2, energi spiritual kelihatan. Nah, masih ingat kurva pangkat logaritmis atau eksponensial matematika SMA? Masih ingat? Kok diem ketokane biyen gak iso, saiki lali ketokane gitu. Jadi kurvanya itu bukan naik pelan-pelan begini, tapi naiknya itu melonjak seret, masih ingat ya? Itu eksponensial. Artinya orang yang dekat dengan Allah mempunyai energi ketuhanan yang powerful. Sedemikian rupa sehingga masalah besar seolah kecil, masalah kecil seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Anda punya masalah, Allah punya solusi, yakin. Anda punya kendala, Allah punya kendali. Sebesar apapun masalah Anda, kebesaran Allah jauh lebih besar ketimbang masalah panjenengan semuanya. Kalau itu yakin, itulah barangkali terjemahan saintifik dari mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar keyakinan, maka apapun masalah Anda akan dicarikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Betul? Perhatikan suasana kebatinan di tabel ketiga. Perhatikan, oke? Okay? Orang yang dekat dengan Allah, Yunsewu, kembali lagi. Ini emosinya, suasana kebatinan. Ya tadi bahagia, sukses itu suasana batin, bukan materi, betul ya? Perhatikan, suasana kebatinan orang yang dekat dengan Allah itu bahagia tak terlukiskan, bahagia yang luar biasa, tenang, hening, rasa hormat yang mendalam, mengerti, memaafkan, optimis, cenderung berharap yang terbaik. Oh, jadi orang-orang yang bahagia, tenang, hening, nggak pernah cemas, anti sambat, apapun masalahnya. Perhatikan, orang yang jauh dari Allah, perhatikan deh, ya, suasana kebatinan, perhatikan, tabel 3, putus asa, perasaan hopeless, nggak ada harapan lagi, menyesal sesuatu yang telah terjadi. Andai kata, seandainya, jikalau, itu kan setan masuk di situ. Oke? Apalagi khawatir, ya,
kemudian sangat cemas, hasad, benci, dengki, menghina. SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang-orang yang seperti ini jauh dari Allah. Sekaya apapun dia, sehebat apapun jabatannya, nggak pernah bisa bahagia. Setuju? Nggak pernah bisa merasa sukses dan bahagia. Padahal dia kaya raya, mobilnya juga banyak premium. Tapi ketika tetangga, karena iri hati, dengki, tetangganya beli mobil, dia adem panas. Tetangganya bangun rumah, dia pingsan. Gitu. Karena apa? Hatinya dengki. Dia sudah kaya, masih belum bisa merasakan kebahagiaan. Persoalannya bukan berapa yang dia miliki, persoalannya suasana kebatinan yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ilmiah. Sebaliknya orang yang jauh dari Allah, orangnya cemas dan seterusnya. Baik. Oleh karena itu maka kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya dunia tetapi juga sukses di akhirat. Panggilannya adalah panggilan azan. Azan ini juga ngapunten beberapa tempat mengalami downgrade. Kalau ditanya azan menika panggilan apa? Panggilan sholat. Tidak salah, tetapi tidak lengkap. Memang betul ada hayya 'alas shalah, semua berbondong-bondong ke masjid, tetapi juga setelah itu ada hayya 'alal falah. Apa itu? Come to success and happiness. Ayo sukses dan bahagia dalam bersama Allah. Al-falah, padan katanya as-sa'adu al-fazu an-najahu. Boleh dibaca. Sukses, ya, mencapai apa yang menjadi impian dengan tingkat keberhasilan yang lebih hebat, lebih unggul dibandingkan yang lain dengan cara yang fair, tidak zalim, tidak tricky, tidak curang. Kira-kira begitu ya. Maka kebahagiaan yang demikian kemenangan yang demikian menghadirkan kebahagiaan yang luar biasa. Menang bahagia. Kemarin waktu pemilu ada yang menang tapi nggak bahagia, cemas. Tahu penyebabnya? Kenapa? Karena menang dengan cara curang, tidak fair, ya, tidak adil, namanya gitu. Nah, yang dikatakan al-falah, an-najahu, as-sa'adu, al-fazu, menang dengan cara kompetisi yang fair, yang adil, nggak curang. Apa? Nek sekarang istilahnya tidak TMS ya, apa? Gitu ya. TSM gitu ya. Maka ini kebahagiaan yang luar biasa. Oke? Nah, cara paling tepat memahami panggilan azan ini, paling gampang, paling tepat adalah meniru sukses para sahabat. Setuju? Yang jelas-jelas dijamin Nabi masuk surga. Oke, gampang. Menerjemahkan aneh-aneh malah salah, ya toh? Ikuti sahabat. Perhatikan, para sahabat yang masuk surga itu sahabat-sahabat yang keren, gitu, maestro di bidang yang spesifik, ya, unggul. Apalagi ya, keren, maestro, spesifik, tidak mediocre. Perso mediocre. Mediocre itu tanggung, ya. Roto-roto, norok buntek, opo jare, nglundung semprong elu-elu, gitu. Sekitar itulah pokoknya. Tidak unggul, nggak sukses. Waton itu asal. Nek wong Jawa mbiyen alon-alon waton kelakon, wis gak payu saiki. Ya, kenapa? Kelakon tapi waton. Pirsa nggih? Terlaksana tapi asal jalan, tidak profesional, tidak unggul, tidak kompetitif. Karena itu dodolopoi tidak laku. Biasanya kan gitu ya. Nah, para sahabat keren. Contoh, ada sahabat yang kaya, pinter berdagang, tapi dermawan, masuk surga dengan kekayaannya. Siapa dia?
Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ada sahabat jadi pejabat, birokrat, tapi tidak serakah. Ya, tidak serakah. Anake ponakane dadekne kabeh mboten ya. Dia cukup dirinya sendiri. Dan bahkan dia miskin, tapi membela keadilan, memihak kepada yang miskin. Siapa dia? Umar bin Khattab. Betul, masuk surga dengan kepangkatannya. Okay. Ada berikutnya sahabat yang pinter, ranking 2 setelah Nabi, tapi gak iso golek duit. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Sampai ada lagu yang memuji Khalifah Ali. Ana Madinatul Ilim wa aliyun babuha wa man aradal madinatu ya'tiha mim babiha. Suara siapa itu? Suara saya gitu loh, ragu-ragu gitu. Ali pinter, masuk surga dengan ilmunya. Ustaz, dari contoh kok sahabat yang top-top begitu, yang lain bohong. Nah, ada sahabat nomor 4. Sahabat ini gak pinter, tidak kaya, tidak berkuasa, gak ganteng, wireng pisan. Tapi terumpahnya sudah kedengaran di surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah, semua tahu. Maksudnya dengan contoh yang keempat tadi, boleh disimpulkan bahwa tidak ada penghalang bagi siapapun, termasuk panjenengan, untuk masuk surganya Allah, asal punya tiketnya dan berani membayar harganya. Setuju? Karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Nek diisi 10 sahabat Nabi lah kosong melompong gitu ya. Ini jatah panjenengan, betul? Syaratnya punya tiketnya dan berani membayar harganya. Bapak Ibu, sudah punya tiket surga? Belum. Nah, saya kira pasca puasa ini ayo kita melakukan semacam resolusi. Setelah kita melakukan refleksi selama iktikaf Ramadan, resolusi kita mau masuk surga pakai tiket seperti siapa? Apakah panjenengan pengen seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, pengen seperti Ali, pengen seperti tiketnya Umar? Enggak jadi pejabat apa-apa kok Umar ini. Pengen seperti siapa? Bilal, pengen seperti Abu Bakar, jangan seperti Abu Jahal pokoknya gitu. Jelas? Karena sempurna seperti Nabi hampir tidak mungkin. Ya sudah, kita salah satu. Pengen tiketnya Ali, atau nek gak iso ke Ali, gak bisa Utsman, gak bisa Umar, jadilah siapa? Bilal bin Rabah. Jadi pengurus takmir melayani. Jadi pegawai sepenuh hati melayani. Dan ketika jadi pegawai negeri sepenuh hati melayani rakyat. Bukan sopo sing bayar baru dilayani, bukan itu. Melayani sepenuh hati, niat bukan hanya karena gaji, tetapi karena tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu, sebelum saya teruskan, bukan kewajiban, perintah untuk segera mempersiapkan tiket itu ada dalam Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bentar. Wabtaghu ilaihil wasilah. Wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Agar panjenengan tuflihun, sukses. Kira-kira gitu. Dunia, akhirat, syaratnya satu, bertakwalah kepada Allah. Jelas? Tadi spiritual tadi. Yang kedua, carilah olehmu wasilah, jalan pulang. Jalan pulang tuh tiketnya pakai tiketnya seperti Ali, seperti Utsman, seperti Abu Bakar atau Bilal, apa saja.
Lalu ketiga, wajahidu fisabilih, bersungguh-sungguhlah di jalan itu. Artinya jangan tanggung ya, jangan mediocre, jangan tanggung, jangan waton es, dagang ya waton, melayani gawe waton, pemimpin ya serakah, enggak. Ya, seperti Umar, seperti Utsman, seperti yang sungguh-sungguh. Seperti siapa? Bilal. Ingat Bilal nggih? Itu Bilal itu kalau azan bukan hanya suaranya yang merdu, tapi adanya itu dengan sepenuh hati memanggil. Sehingga ketika Nabi wafat, Bilal nggak mau jadi muadzin. Bukan dia sok gengsi, karena nggak kuat ketika menyebut Muhammad Rasulullah, itu suara berhenti, tercetik dia seolah nggak keluar karena saking cintanya kepada Rasulullah. Itu Bilal. Baik, jadi wajahidu fisabilih la'allakum tuflihun. Baik. Itu kan definisi lama Ustadz, zaman khalifah, zaman sahabat. Bukan. Diperbarui oleh pendapat orang paling kaya di dunia, namanya Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway. Orang ini kayanya menyalip Bill Gates di tahun 2009. Perhatikan pendapatnya. Orang sukses, bahagia itu bukanlah orang yang hebat dalam segala hal, tapi orang yang piawai menemukan hal sederhana dalam dirinya lalu mensyukurinya. Pesannya seperti Ustadz gitu ya, tapi Ustadz Warren Buffett namanya ini gitu. Kenapa saya kutip Warren Buffett, orang paling kaya? Kalau yang ngomong saya, jenengan mesti ngerasani, alah Pak Misbah rong tahu sugih ngomong gitu. Ini orang paling kaya, menemukan rasa sukses bahagia bukan karena bergelimang harta, tetapi menemukan hal sederhana lalu mensyukuri dengan cara berbagi, berkontribusi. Maksudnya, kalau anugerah yang sampai kepada panjenengan keterampilan seperti Bilal, ya monggo didedikasikan seperti Bilal. Kalau panjenengan dapat anugerah pinter seperti Ali, ya monggo ambil tiket itu untuk sukses akhirat. Kalau panjenengan dianugerahi berkuasa, ya monggo manfaatkan yang signifikan untuk membela kebenaran, memihak kemuliaan. Jadikan tiket surganya Allah. Kalau panjenengan diparungi anugerah oleh Allah sederhana, pinter berdagang, pinter apa saja, monggo manfaatkan itu untuk tiket masuk surganya Allah seperti Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Kira-kira begitu. Menemukan hal sederhana dalam dirinya lalu mensyukurinya. Baik, kata iki lok wong desa, nek kata wong Jawa, jadi Arabe sudah, sahabat sudah, Warren Buffett sudah, wong Jawa. Nek wong Jawa gampang. Aja mung eling golek sangune urip nganti lali apa gunane urip. Banyak yang seperti ini? Banyak napa banyak sekali? Orangnya datang, ya Allah, gitu. Golek sangune urip nganti lali apa gunane urip. Bapak, kalau orang sudah seperti ini dadi opo wae gak terhormat, masya sugih gak mulia. Nah, istilah Surabaya rada kasar, bal gedubal mbuh ra ngerti hak ra ngerti batal, mbuh haram mbuh halal, mbuh kodhok mbuh kadal, teng masjid gak ana sepatu ya nggawa sandal, pemborong gak ana kayu watu, kabel ya doyan aspal, semua niki wong Surabaya rada kasar. Nek wong Solo Jogja rada alus, ing ngarsa ngumbar angkara, ing madya numpuk bondo, tut uri melu nampane. Kadang-kadang melu ngrogoti. Hari ini ratusan orang lali gunane urip. Nggih.
enggak bupati, enggak putra kiai, enggak pak kiai sendiri, ya Allah. Sedih sekali rasanya. Pasca pemilu kemarin, ngapunten. Yang rusak tidak hanya penyelenggara, tetapi masyarakat kita ikut rusak. Betul? Betul? Komunitas garis lurus, tegak lurus, wis gak tegak lurus nah gitu. Lalu saya konsultasi dengan Pak Dahlan, ya senior saya. Nek jawab ya rodok nyelekit, tapi tak pikir-pikir kok ya bener gitu. Pak Dahlan, saya itu di Dapil 7 didukung oleh kelompok ini garis lurus semuanya, tapi kok gak jadi suara ya aku ngono. Apa jawabnya? Zaman wis berubah, Mas. Sing kenceng garis lurus ki saumur-umurmu tok ngene paling piro tuwek-tuwek ngono ki. Ya rada sengkring, tak pikir-pikir ya bener juga gitu. Kayak 5% kira-kira. Terus gimana dakwah kita ke depan untuk selamat dunia akhirat? Nah, ini PR yang saya kira tidak diceramahkan di sini, perlu renungan 1 semester kira-kira gitu ya. Baik, lanjut. Jika Bapak Ibu sepakat sukses bahagia bukan berlimpah harta dan kaya dunia, maka kita tidak perlu menunggu kaya untuk sukses bahagia. Setuju? Tidak perlu nunggu kaya untuk sukses bahagia. Caranya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minat dunia. Carilah olehmu rumah akhirat. Sekedar jangan lupakan hidupmu di dunia. Redaksi ayat ini mestinya hidup ini mayoritas untuk akhirat atau untuk golek dunia. Akhirat, setuju? Prakteknya gimana? Prakteknya banyak dunia, akhiratnya pelengkap penderita. Bahkan di Jakarta banyak orang-orang lupa sholat. Di sini ada enggak ya? Kalau ada ya tularan orang Jakarta gitu ya. Ketika kemudian ditegur sama anaknya, dia lupa kok enggak sholat. Malah nyanyi, iya nak, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, katanya begitu. Tahu judul lagunya? Belum. Judul lagunya Kakean Alasan gitu. Belum saya launching memang lagu ini. Begitulah. Karena apa? Ngopeni dunya lupa, padahal ayatnya orientasi akhirat, sekedar jangan lupakan hidupmu di dunia. Nah, oleh karena itu bagi kita yang masih asik-asik ngopeni dunia, ayo sekali lagi Idul Fitri ini kita lakukan resolusi untuk menjadi lebih banyak akhirat, dunianya ditinggal. Tambah tua yang umur 60 mestinya 70% akhirat, duniane 30%. Umur iso 70, 80 akhirat, sisanya dunia. Diberi umur panjang 80 tahun, ya sudah hampir semuanya akhirat, sisanya dunia. Ketika sewaktu-waktu disamper malaikat Israel, ya siap untuk akhirat, sukses akhirat dengan enteng meninggalkan dunia. Itulah husnul khatimah. Kalau nggak kita reorientasi, ya angel. Terus ono pepatah anak muda sekarang, waktu muda hura-hura, foya-foya, umur tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, surga ini Pak demo gampang banget itu. Nggak bisa. Dipersiapkan. Ya, dipersiapkan, nggak bisa ujuk-ujuk kira-kira begitu. Baik, kembali. Bahagia sukses itu spiritual. Tak perlu menunggu kaya untuk sukses bahagia, dengan cara memberi
ayatnya yang dibacakan oleh imam pada rakaat kedua. Padahal saya nggak janjian loh sama imam tadi. Pada rakaat kedua, alladzina yunfiquna fis sarra wad darra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tadi hal sederhana berkontribusi, khairun nas anfa'ahum linnas. Memberi yang paling enteng itu sing podo aruhan. Nggih. Sapa, salam, santun, senyum, sopan. Ketemu tonggo, ketemu konco, mbok yo salam, guyu senyum itu loh ibadah paling enteng, betul. Waduh hidup mecutu, temanyun gitu ya. Gak iso gak pate ayu, gak iso guyu, masya Allah. Welek kok dipek dhewe kira-kira gitu. Makanya gak payu-payu biasanya gitu ya. Maksudnya dodol opo ae gak payu. Yunfikuna fis sarra wad darra. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, yun sewu kalau sudah dicintai oleh Allah, itu ngibadah rapatek genep ya ditampa dening Gusti Allah. Dosane akeh, istighfare gak patek akeh, nek dicintai oleh Allah itu ya diampuni oleh Gusti Allah. Dosane akeh ibadah saitik, kalau dicintai oleh Allah bukan tidak mungkin Anda akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang dicintai itu orang-orang yang muhsin, ya, yang gelek berbuat baik. Apa? Tadi aruhan. Yang kedua, memberi dalam keadaan lapang maupun sempit. Ibu kemarin sudah infak, sedekah, nggih, zakat fitrah sampun? Zakat malnya kok gak patek lengkap, nah sampun apa kirang? Alhamdulillah, jangan berhenti berbuat baik. Kalau kemudian ternyata rezeki lagi sepi karena barang-barang naik, berambang 60.000 deh, nggih. Bawang naik, lombok naik, tomat naik, sudah kalau bahan naik semua, yang turun cuma satu, katok melorot katanya begitu ya. Kalau kemudian ekonomi tidak baik-baik saja, dodol opo gak payu-payu, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku gitu. Delok tok, mijati, jangan berhenti berbuat baik. Kata orang, gunung tak harus serba tinggi, yang penting ada tanda petik dewanya. Sungai tak harus serba dalam, yang penting ada naganya. Hutan tak harus serba lebat, yang penting ada harimaunya. Manusia hidup tak harus serba hebat, yang penting banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pramila, kalau memberi materi gak mampu, memberi dengan entengan tulung lian. Almarhum bapak saya berpesan, "Le, nak, yen kowe pengen selamat uripmu donya akhirat, ya, sing entengan tulung lian yo Le, aja perhitungan." Tahu perhitungan? Aja ngarep balesan. Kalau tetangga konco sing kamu tulung kok nggak ngerti balas budi, nggak usah ngarep, nah Allah gak sari. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu. Ibu-ibu zaman sak mangke tonggo nggih macem-macem, ono tonggo mepet pager, diteri jajan sak piring, wis gak matur nuwun, piringe malah gak dibalik-balik nih gitu. Ada seperti itu. Orangnya datang, kerudungnya warna, ya Allah. Kalau orang lain gak ada yang nolong kamu, gak usah ngarep. Nah Allah gak sare, Allah maha adil. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain ganti menolong anak putumu. Yakin? Nek gak yakin gak dapet ini. Kadang suami gaji gak seberapa, tapi istrinya itu solihah, qanaah, neriman. Persis seperti ibu-ibu di belakang itu. Itu kan wajahnya wajah-wajah solihah, ya?
Qanaah, nriman nggih, diparingi blonjo 1.000 sehari sama suami, leh nglegakne gak karu-karuan. Tangan suami dicium bolak-balik maksude ditunggale kok 100 tok kira-kira gitu nggih. Niku namine nriman apa cerongohan Bapak-bapak? Nggih beda-beda tipis lah kira-kira begitu nggih. Kadang ayah penghasilan nggak seberapa, tetapi kalau Allah memberikan kemudahan, ya itu dilalah anak-anaknya pinter, gak sakit-sakitan, gak ganyang. Apalane Quran gampang, nggih, sekolahnya gampang, kuliahnya gampang, golek kerja gampang, jodone gampang. Sing mburi gampang-gampang angel lho ya. Ana remaja masjid ganteng gede gagah dhuwur HP-ne 3 gak ana pulsane kabeh gitu. Titele L5, liku-liku laki-laki yang gak laku-laku gitu. Ada begitu? Teges jodoh itu gampang-gampang angel. Ibu, bapak, saya praktekkan pesan orang tua dari desa, dari pesantren semampu saja. Ada orang datang minta tolong tak tulungi, ada orang minta nasihat tak nasihati, ada orang utang tak utangi, nggak punya uang ya tak semayani. Alhamdulillah hidup saya kok dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anak 6 jadi orang semua. Nggak ada yang jadi orang-orangan maksud saya itu. Anak 6 sudah sold out, sudah laku semua. Cucu saya hampir 12 itu. Cucu hampir 12 kok diparingi sehat gitu. Jelek-jelek gini 61 tahun masih instruktur senam gitu. Enggak percaya toh? Pelatih senam saya masih senamnya Pak Dahlan Iskan. Baik, lanjut. Kalau kemudian nggak bisa nulung dengan tenaga pikiran, jangan berhenti untuk berbuat baik. Apa? Memberi simpati, memuji, apresiasi, ngomong apik, menghargai. Apa sih beratnya? Betul. Ini yang banyak ditinggalkan. Tradisi Nabi banyak diabaikan oleh umat sekarang ini. Nyun sewu, Rasulullah itu tidak pelit memuji sahabat, istri dan anak-anaknya. Tiap hari bahkan Rasulullah memuji istrinya dengan panggilan ya Humaira. Betul? Wahai yang pipinya merah delima. Ibu-ibu di belakang mencoba meniru Aisyah. Pipinya dimerah-merah dengan blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak roto pisan gitu. Tapi sedihnya gak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan deh lu gitu ya. Gara-gara tidak pernah dipuji, maka mak-mak zaman now pada suka main TikTokan supaya dipuji oleh followernya. Nggak percaya? Bukti selalu ada pesan like, subscribe, and share gitu. Itu kan minta diginikan kan? Minta dipuji. Betul? Ibu bapak yang kami hormati, care, memuji itu kekuatan keluarga bahagia, kekuatan manajemen perusahaan, kekuatan pendidikan. Sekarang memuji, menghargai, tidak pelit kepada anak didik, anak asuh. Pramila, kalau panjenengan sebagai orang tua tidak mau kehilangan anak kandung yang baik, Anda sebagai guru tidak mau kehilangan anak didik, panjenengan sebagai pemimpin perusahaan tidak mau kehilangan anak buah yang pinter-pinter, jangan pelit memuji, menghargai. Ikuti cara Nabi memimpin perusahaan, keluarga dan para sahabatnya. Setuju? Kok rapat temenan? Setuju? Tak ceritani. Saya diundang Telkom. Telkom PLN itu galau. Anak-anak karyawan baru Telkom pinter-pinter, tapi gak iso diseneni, gak iso dikandani. Diseneni keluar dia. Gajinya tinggi, gak peduli. Ya. Lalu saya dipanggil, apa yang terjadi? Saya bilang, manajemen pemimpin harus berubah. Tidak bisa cara lama, marah, maki-maki dilaksanakan. Silahkan dicek.
Anak-anak Telkom yang engage itu loyal, tidak keluar, itu alasannya apa? Betul, disurvei oleh Dale Carnegie, ternyata anak-anak Telkom, PLN yang tidak keluar, yang betah, engage, itu ketemu atasan langsung, supervisor yang pandai memuji, menghargai, mengapresiasi. Kalau merentah, gak langsung perintah, dipuji dulu, baru diberikan challenging, tantangan. Disurvei lagi, oke, minta dipuji. Berapa kali minta dipuji? 65% minta dipuji sekali sehari, 35% minta dipuji 2 kali sehari. Iku lak supervisormu gak kerja iku muji awakmu tok ae gitu. Tapi itulah anak sekarang. Bu, di Magetan ada penyakit self harm. Pernah dengar nggih? Anak-anak dilukai nadinya dengan benda tajam karena nggak tahan dibuli. Siapa yang membuli? Saya kira temannya, ternyata orang tuanya. Loh, mana ada orang tua membuli anaknya? Memang tidak sengaja membuli anaknya, tetapi mak-mak yang cerewetnya tidak karu-karuan, ya, isuk marah, sore marah, kiri ngewel, tunggu coet gitu ya. Itu bagi anak sekarang dikira membuli. Mungkin ibu nggak salah, tetapi anak-anak hari ini yang semakin rentan. Istilah Prof. Renat Kasali, generasi stroberi. Pernah dengar? Stroberi tahu ya? Ranum, cantik, ganteng, imut-imut, tapi merotolan. Bisa merotolan, cugetan, ngambekan, gak iso dikandani. Dikandani dikira membuli anak hari ini. Jadi hati-hati. Baik, lanjut. Wal kadhiminal ghaidah, supaya sukses keluarga itu tidak boleh ngamuan, nggak boleh marahan. Dia piawai, ya, sebagai suami, sebagai istri, ketika di atas gak kaget, gak sombong, ketika di bawah juga tidak bingung. Dia piawai. Nah, wal kadhiminal ghaidah itu memberi empati. Ada sebuah kisah di zaman Khalifah Umar, ada seorang sahabat yang tiap hari diomeli sama istrinya. Takut KKDRT, kemudian suami ini mau konsultasi di rumah Khalifah Umar yang sederhana. Mau ngetok nggak jadi. Kenapa? Di dalam rumah Khalifah Umar yang gagah berani, setan saja ketakutan, itu ternyata sama diomeli sama istrinya. Dan Khalifah Umar diem, tidak membantah, tidak membalas, apalagi membentak. Persis seperti bapak-bapak di sini kalau sedang diomeli sama istrinya. Tutup begitu ya. Lalu balik kanan. Baru beberapa langkah Umar keluar. Sahabat, balik-balik. Kenapa kok nggak jadi ke sini? Iya, Khalifah tadi mau konsultasi. Tentang apa? Ini loh Khalifah, istri saya cerewet ya, Masya Allah. Tanggal 6 cerewet, tanggal tuwek apalagi. Terus kok nggak jadi? Iya, Khalifah malu. Loh, kenapa kok malu? Loh, ternyata Khalifah Umar kok tambah nemen katanya begitu. Maka pesan Khalifah, wahai sahabat, beri empati. Tetap memberi ya, memberi empati kepada istrimu. Ibu, apa itu empati? If I were you, jika seandainya aku jadi kamu, jika seandainya bapak-bapak jadi istri, bayangno. Capek. Gimana nggak capek para ibu itu? Ngopeni kamu, ngopeni rumahmu, resik-resik gak tahu beres, betul? Ngopeni anak-anakmu, kadang bapak ibumu, betul? Isu-isu subuh isah-isah, mari ngono olah-olah, mari ngono ngopeni bocah-bocah, isu awan apa umbah-umbah, ngeterne sekolah, sore jemput sekolah, ngisak lagi turu mbok gugah gitu. Capek lah. Kalau kemudian istrimu lagi ngomel, ya toh, lagi bete, ya jangan kamu respon, jangan kamu tanggapi, apa? Ya mplok nae, dilakukan kira-kira begitu. Kira-kira beri empati. Berikut pesan orang tua kita, nak,
urip sepisan pernah saya sampaikan di sini, ojo gelek emosian, ojo ngamukan, ojo tukaran, nggih. Sing sapa gelek ngamukan biasane budal dhisikan, betul? Budal teng pundi? Balik papan, betul. Budal teng kuburan. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Rata-rata Indonesia laki-laki 65 tahun, wanita tembus 79 tahun. Gak percaya, rumah ibu mertua saya di Sewulan depan Masjid Basariah ada gang hampir 1 kilometer, kanan kiri rondo kabeh gitu. Tapi ya tuwek begitu ya, 80 tahun sepantaran ibu mertua saya. Kemana suaminya? Berangkat duluan. Kenapa rata-rata suami berangkat duluan? Satu, karena suami ngamuan, marahan, emosian. Yang kedua, karena suami terlalu sering diomeli sama istrinya, makanya cepet mati. Bu, kalau ngomel dengan suami jangan dihabis-habiskan hari ini, nggih. Ikuti pesan televisi, to be continue for tomorrow, nggih. Dilanjutkan besok supaya bapak umure rada dawa. Saya setuju dengan Aa Gim, kalau keluarga tidak sukses, nggak bahagia, itu ngamuan, itu pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah yang dihadapi. Sak mangke golek duit sing halal angel, betul? Ngopeni anak angel, ngopeni bojo lho kok angel kuwi sih gitu ya. Wis ngerti kabeh angel, gak gelem ngaji, gak sinau, gak maca buku. Betul? Nek gak tambah ilmu, onone pasti ngamukan untuk menutupi napa? Kesalahan dan kebodohannya. Kata A'agim begitu. Nek wong pinter melihat itu dengan horizon yang tenang, jernih. Ya sudah, beginilah hidup itu. Ya. Nek pancen rezeki ilang ya duduk bagiane. Ya sudah. Ya. Aduh, kalau panjenengan punya istri yang kayak begini tuh nikmatnya, ya Allah, gitu. Wis tebah wis ilang di kapakne nah, itu rezekine dhewe ya sudah. Coba nek bojo wis sing laki sing suami diomeli juragane diapusi wong nang omah diomeli bojone belah sing mari setruk cepet mati yang ini iki betul nggih? Baik, terakhir wal afina anin nas, memberi maaf. Konteksnya halal bihalal ini. Baik, ini juga memberi, tapi memberi yang paling sulit. Dalam buku The 7 Laws of Happiness, 7 hukum bahagia, memberi maaf ternyata lebih sulit ketimbang memberi materi, ketimbang memberi simpati, empati, memberi pertolongan. Kenapa paling sulit? Karena bertentangan dengan karakter dasar manusia, yaitu membalas. Ibu, bapak belajar sejarah, ingat? Kaisar, raja, sultan, ya, Eropa, betul gitu. Itu semua hidup dengan balas dendam. Masih ingat? Ini perang, ini mati, anaknya menyusun kekuatan, balas dendam, betul? Ini begitu terus sampai terakhir Ken Arok membuat keris namanya Empu Gandring, membunuh berapa orang? 7 dengan spirit balas dendam. Masih ingat? Terbanyak balas dendam, sulit memaafkan. Yang kedua, kelompok kedua, ada yang tidak membalas tetapi tidak memaafkan. Kebanyakan ibu-ibu. Kenapa tidak memaafkan dan tidak membalas? Judul lagunya Aku Tak Berdaya. Itu. Apalagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ngapunten, ya, benci dendam kepada suami, kepada mertua atau siapa saja, tetapi tidak memaafkan, hati-hati, ibu-ibu akan menyimpan bibit penyakit yang mematikan.
Kata Gerard J. Kampolsky ini, menyimpan dendam, pusing, kemeng-kemeng di punggung, leher, ya, asam lambung naik, penyakit ginjal, borok menaun gak sembuh-sembuh, cemas, tegang, sulit tidur, tersiksa batin, depresi, tekanan darah tinggi, gampang emosi, cepet mati, biasanya gitu. Menyimpan dendam. Karena itu ibu-ibu perhatikan, apalagi ibu-ibu kan pinter pelajaran sejarah, nggih. Maksudnya sejarah kejelekan suami 20 tahun yang lalu je uling tanggal piro dinopo begitu nggih. Sejarah liyane rong karuane apal biasanya. Itu Bu, monggo diikhlaskan memberi maaf. Apa itu memberi maaf? Bukan melupakan, tetapi menerima, ya. Melepas, ya. Tidak memberi tempat sakit masa lalu datang lagi merusak kebahagiaan yang sudah kita terima. Ya wis lah, ujian hidup berbeda-beda. Mari segera kita move on. Ibu kalau mau segera move on, lihat sopir mobil. Sopir mobil itu kalau mau maju, lihat spion sebentar, tung tung, lihat kaca depan, injak gas, maka mobil akan maju, betul? Kalau ada sopir kok ndelok spion terus, ibu-ibu ndelok masa lalu terus spion. Kira-kira mobil ini mau maju apa mau atret? Kalau mau maju, lihat spion sebentar, jangan terus-terusan. Itulah filosofi kenapa kaca spion dibuat kecil, jauh lebih kecil ketimbang kaca depan. Maksudnya masa lalu terlalu kecil untuk dibesar-besarkan. Masih ada masa depan, kaca besar. Maka ayo move on bersama Allah menghadapi masalah. Terakhir Bu, memberi maaf itu sulit pramila pahalanya surga. Nek gampang hadiahnya door prize gitu. Terakhir ada kisah. Suatu hari Rasulullah bersama sahabat duduk-duduk begitu di masjid, lalu bersabda, sebentar lagi ada seorang sahabat ahli surga masuk. Orangnya tidak terkenal. Sampai hari ini enggak sebut namanya siapa. Sahabat kaget, sopo ikut. Lain hari begitu lagi. Nanti akan datang ahli surga, masuk dari pintu sana. Turut, wong iku meneh. Lain waktu begitu lagi. Nanti ada masuk orang ahli surga dari pintu. Loh, wong iku meneh. Padahal perejengane iku gak layak ahli surga kira gitu. Para sahabat nek ahli surga penasaran, sopo, opo gitu ya. Nek awake dhewe proyek wah sopo apa ya kok gitu ya. Ini ahli surga itu something gitu. Akhirnya Abdullah bin Umar meneliti, pura-pura kemalaman tidur di tempat si fulan tadi untuk mencari tahu amalan apa yang membuat si fulan masuk surga. Semalam tidak ketemu, 2 malam tidak ketemu, 3 malam tidak ketemu. Tahajudnya biasa, ngajinya biasa, ya gak sepiro akeh gitu-gitu. Sampai mau pulang, akhirnya dia penasaran, wahai fulan, apa yang membuat kamu kok disebut ahli surga? Loh, masa iya? Siapa yang menyebut? Rasulullah. Masa iya? Kaget ya. Apa amalan spesial? Dia pikir-pikir, nggak ada yang spesial itu, nothing so special. Coba dieling-eling, saya penasaran, sahabat utama penasaran, amalan apa yang Anda lakukan? Oh, mungkin ini. Nah, mungkin ini ibu-ibu perhatikan. Bu, setiap malam si fulan ini sebelum tidur mengingat-ingat siapa yang menyakiti hatinya, entah morotuo, anak, suami, ponaan, malam itu tanpa diminta dia maafkan. Jadi nggak nunggu Idul Fitri tahun depan Bu, ya, nggak nunggu diweling-eling 20 tahun boten, malam itu dia maafkan.
Dia pedagang di pasar, kalau dia laris manis sebelum pulang, dia doakan mudah-mudahan teman-teman sepasar segera laris manis dan pulang bertemu dengan keluarganya. Nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada. Jangan malah aku payu kabeh kapok kon gak payu-payu, teko sesuk gak payu kowe. Bukan begitu ya, dia doakan. Hati yang tanpa dengki, tanpa iri, rela memaafkan tanpa diminta, tanpa menunggu lebaran tahun depan. Karena sulit itulah maka bonusnya surga, bukan sekedar door prize, kira-kira begitu ya. Persis 1 jam saya berbicara. Kalau ada kata yang kasar, yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata orang tadi, kesimpulannya sudah ingat. Jadi bahwa sukses bahagia itu spiritual, bukan finansial, bukan material. Para sahabat yang masuk surga adalah keren, kokoh dalam spiritual, ya, termasuk al-falah, menang dalam kehidupan ekonomi, politik di dunia ini, tidak kalahan, kira-kira begitu. Lalu bagaimana how-to-nya? Ayo kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, memberi, berkontribusi dengan apa saja yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Sekali lagi, kalau ada kata yang kasar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata orang Jawa, kasar-kasari parut iku manfaati, nek alus-alusi lumut terkadang malah meleseti. Tapi nek kasar-kasari janggut, kata para istri, ngangeni nggih. Nek ijik nom, nek tuwek rodok gilani, katanya gitu. Wal afu minkum, cekap ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.